HMPPM atau Prodi Perbandingan Madhab itu yang kita ketahui adalah minoritas di Fakultas Syariah. Akan tetapi dengan minoritas tersebut kami mencoba untuk tidak hilang sekaligus gitu. Untuk mengangkat eksistensi tersebut, kami berusaha dari nol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi nih dalam kegiatan Casual Chatting with Ormawa Fakultas Syariah bersama saya Cici Kartika Dewi selaku host yang paling cantik dan baik hati, juga tidak sombong dan pandai menabung. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019. Seperti yang kawan-kawan lihat nih, sekarang saya tidak seorang diri di sini. Ada seorang yang sangat tampan dan menawan di sebelah saya. Juga sangat mempesona ketika kita memandangnya. Masya Allah. Langsung saja perkenalkan, nama beliau adalah Khairul Anam, mahasiswa angkatan 2019 dari Prodi Perbandingan Mazhab. Dan beliau merupakan ketua umum dari HMP Perbandingan Mazhab. Langsung saja nih kita sapa beliau karena beliau sudah ada di tengah kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum Kakak Anam. Waalaikumsalam Kakak Cici. Bagaimana kabarnya Kakak? Alhamdulillah wa syukurillah masih diberikan bernapas gitu. Alhamdulillah. Bagaimana nih tadi perjalanannya untuk menuju ke tempat ini? Sebenarnya jadwal kita agak molor ya. Yang awalnya itu dijadwalkan jam 9 karena hujan juga deras gitu. Awalnya saya sudah siap untuk berangkat, akan tetapi ketika saya keluar dari rumah hujan deras sangat. Otomatis saya masuk lagi ke rumah tuh. Entah mager atau apa, sebentar saja saya meletakkan kepala saya di bantal langsung terpulas itu. Mohon maaf sekali gitu. Mungkin karena efek kecapean begitu ya. Jadwal beliau ini sangat padat begitu teman-teman. Jadi kita langsung saja nih berbicara mengenai HMP Perbandingan Mazhab atau sering dikenal dengan Himpunan Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab. Kalau boleh tahu nih Kak, selaku Kakak Anam nih kan ketua umum nih. Iya betul. Ketua sekali. umum dari HMPPM. Apa sih HMPPM itu, organisasi yang seperti apa sih? Oke, HMPPM itu adalah sebuah organisasi yang mana itu langsung di bawah Dema, dan ini hanya ruang lingkupnya di jurusan PM. Jadi di perbandingan mazhab itu ada namanya Himpunan Mahasiswa Prodi, dan di sana juga mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab ditempa, entah itu secara intelektual ataupun secara keilmuan, baik itu agama dan itu secara umum juga seperti hukum dan lain-lain juga. Oh, berarti untuk HMPPM ini hanya khusus dari Prodi Perbandingan Mazhab aja ya Kak? Iya betul sekali, terutama untuk yang menjadi pengurusnya tahun ini cuma angkatan 2019 sama angkatan 2020. Cuma dari angkatan 2019 dan 2020. Kenapa nih Kak? Kenapa nggak ada dari angkatan 2018 atau yang di atasnya? Oke, emang sebelum-sebelumnya itu sebuah kebiasaan atau sebuah seperti turun-menurun lah anggapannya. Ketika sudah memasuki semester tua, mereka itu tidak lagi berkecimpung di organisasi tersebut. Bisa jadi mereka mengambil yang lebih tinggi seperti Dema fakultas ataupun Dema universitas gitu. Oh, berarti sudah ke organisasi yang lebih di atasnya lagi begitu ya Kak? Ya betul sekali. Ada juga yang tidak berorganisasi akan tapi fokus pada akademiknya gitu. Oh, begitu. Berbicara mengenai organisasi nih, pasti ada tuh yang namanya kabinet ya kan Kak?
Ya, betul sekali. Dan di setiap kabinet pasti memiliki filosofi dari logo tersebut. Oke, untuk HMP Perbandingan Madhab sendiri itu mempunyai kabinet juga, yang mana saya pribadi mengangkat kabinet itu bernama Ihfad. Nah, tahu kan Ihfad atau apa? Apa nih? Nah, Nggak tahu oke. nih Kak. Ifat mungkin diambil dari bahasa Arab hafadhu yahfadhu, akan tetapi ifat ini diambil dari fi'il amar yang mana artinya itu jagalah. Nah, secara nama saja kan sudah tahu jagalah. Kenapa jadi HMPPM ini mengambil kabinet ifat? Karena melihat juga kondisi-kondisi sekarang dan kondisi-kondisi sebelumnya, yang mana HMPPM ini hampir dikatakan tenggelam anggapannya gitu. Jadi saya pribadi berinisiatif untuk mengambil ifat, menjaga sekaligus mengembalikan eksistensi HMPPM tersebut gitu. Menarik nih. Ya. Jagalah. Kalau boleh tahu nih Kak, kata Kakak tadi kan hampir tenggelam nih. Ya, Mungkin betul sekali. bisa sedikit diceritakan apa penyebab HMPPM itu hampir tenggelam? Oke, HMPPM atau Prodi Perbandingan Madhab itu yang kita ketahui adalah minoritas di Fakultas Syariah. Akan tetapi dengan minoritas tersebut kami mencoba untuk tidak hilang sekaligus gitu. Untuk mengangkat eksistensi tersebut kami berusaha dari nol. Awalnya ya terkendala juga sih, terkendala dari pandemi Covid sebelumnya itu karena menyebabkan proker-proker pada kepengurusan sebelumnya terbengkalai gitu. Oh, begitu. Berarti bisa dikatakan nih di tahun ini merupakan sebuah perjuangan supaya HMPPM ini jangan sampai lagi hampir tenggelam seperti sebelumnya. Betul sekali. Karena ini sebuah ikhtiar kita juga untuk mengangkat nama prodi dan juga mengembalikan akreditasi Prodi Perbandingan Madhab. Masya Allah. Kalau logo nih Kak, logonya kira-kira bagaimana nih? Oke, untuk logo mungkin bisa terperinci di Instagram kita, yaitu HMP_perbandingan_madhab, yang mana di logo tersebut kami mengambil perisai, yang pastinya tuh perisai, tangan berkepal sambil bergandengan lah anggapannya tuh, dan juga ada sayap, mengepakkan sayapnya, dan juga terakhir itu ada api, yang mana dari komponen-komponen tersebut pastinya ada filosofi kan. Betul sekali. Ya, pertama itu kami mengambil warna jingga dan juga warna kuning, yang mana warna jingga tersebut melambangkan semangat serta optimisme. Nah, ini kita nih optimis bukan pesimis. Jadi mahasiswa itu harus jadi orang-orang yang optimis, karena kita mempunyai masa depan. Kalau orang-orang yang pesimis otomatis mereka tidak memikirkan masa depan, ya mungkin masih terjebak di zona nyaman seperti itu. Di warna kuning keemasan melambangkan kesuksesan dan prestasi serta harapan ke depannya. Alhamdulillah juga mahasiswa-mahasiswa Prodi Perbandingan Madhab itu sudah lumayan banyak memberikan prestasinya di kancah maupun kancah fakultas, universitas, bahkan nasional ada juga, alhamdulillah gitu. Dan juga ada sayap yang melambangkan keseimbangan dan kesetaraan. Jadi ulun mengambil sayap ini karena kadang kan di mahasiswa itu ada namanya apa sih yang abang-abangan tuh kadang? Yang bagaimana tuh Kak? Misalnya senioritas. Oh, ya. senioritas. Kadang kan kamu itu masih angkatan bawah, kenapa kok seperti ini kepada angkatan yang ada di atas? Nah, maka dari itu di HMP Perbandingan Madhab ini kami setarakan semuanya, tidak ada kata-kata angkatan-angkatan gitu. Keren sekali nih Iya, teman-teman. alhamdulillah. Dan di sayap tersebut ada lima helai lah. 5 helai itu melambangkan divisi-divisi yang ada di HMP Perbandingan Madhab. Bisa kami perinci, di divisi tersebut ada PSDMO, ada keagamaan, ada Litbang, ada Sosmas, dan terakhir ada Infokom. Berarti sudah sangat cukup lengkap nih. Dari filosofi sudah banyak kita ketahui. Apa sih tujuan dari Himpunan Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab pada periode 2021-2022 tahun ini? Kemudian nih Kak,
menarik nih tadi. Ada mendengar meskipun HMPPM ini atau Himpunan Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab ini terkesan minoritas, akan tetapi tidak kalah saing dalam bentuk prestasi. Nah, kemarin teman-teman saya ada mendengar nih bahwasanya dari perbandingan mazhab ada melakukan apa itu Kak? Rapat kerja nasional. Rapat kerja nasional di Palembang ya Kak? Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa nih Kak sambil diceritakan itu tuh dalam bentuk apa dan ngapain aja gitu di sana? Oke, di rapat kerja nasional ini sebenarnya di Himpunan Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab itu ada lagi himpunannya yang lebih besar, yaitu se-Indonesia yang namanya Persatuan Perbandingan Mazhab dan Hukum Seluruh Indonesia yang disingkat dengan PPMHSI. Nah, di Palembang itu kami mencanangkan sebuah program kerja selama satu periode, yang periode itu selama 1-2 tahun. Jadi dari 2021 sampai 2023. Alhamdulillah juga dari Perbandingan Mazhab UIN Antasari Banjarmasin itu mendapatkan 6 orang slot menjadi pengurus pusat yang ada di sana. Maka dari itu kami selaku pengurus pusat yang ada di sana dan juga pengurus yang ada di sini mengirimkan 2 orang yang awalnya saya berikhtiar dan berniat untuk mengirimkan keseluruhan 6 orang itu, akan tapi terkendala finansial dan terkendala kendala COVID juga gitu. Di rapat kerja nasional tersebut banyak kawan-kawan dari kampus yang ada di Indonesia ini, khususnya prodi perbandingan mazhab dan hukum. Nah, jadi di perbandingan mazhab itu di Indonesia itu ada perbandingan mazhab dan juga ada perbandingan mazhab dan hukum. Jadi mereka tuh anggapannya ada 2 fokus gitu. Oh ya. Memandang dari 2 bentuk tadi, mungkin bisa Kakak jelaskan itu tuh ranahnya apakah kurang lebih atau memang jelas-jelas berbeda begitu? Oke, terima kasih. Sebenarnya itu kan hanya nama ya, akan tetapi dengan nama juga sangat berpengaruh terhadap kedepannya. Dan di rapat kerja nasional itu kami juga membahas tentang nomenklatur, yang mana nomenklatur itu kesepakatannya mengubah perbandingan mazhab yang ada di Indonesia ini menjadi perbandingan mazhab dan hukum, sehingga ketika mahasiswa prodi perbandingan mazhab itu lulus mempunyai peluang-peluang besar untuk menjadi anggota-anggota itu, baik di pengadilan agama dan pengadilan hukum gitu, pengadilan negeri maksudnya. Sangat menarik nih kawan-kawan. Betul kata Kakak Anam tadi, kita sebagai mahasiswa itu jangan pesimis, tapi harus optimis. Meskipun nih yang sangat jelas kita ketahui bahwasanya dari Himpunan Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab ini terkenal sangat minoritas, akan tetapi untuk kelas prestasinya tidak kalah saing dengan prodi dan jurusan yang lainnya. Mengingat tadi Kak, dari Kakak ada menyinggung sedikit tentang pembagian bidang, ada sosmas, ada litbang. Nah, mungkin bisa nih sedikit Kakak berikan gambaran-gambaran apa sih kinerja atau hal apa yang dilakukan ketika kita memasuki di bidang tersebut nih. Oke, terima kasih. Pertama-tama itu ada di bidang keagamaan ya. Yang banyak mahasiswa di Fakultas Syariah maupun di UIN Antasari Banjarmasin, perbanding mazhab suatu mahasiswa yang sakral gitu, anggapannya keagamannya kuat atau apa gitu. Maka dari itu kami membentuk divisi keagamaan. Di dalam divisi keagamaan tersebut kami mempunyai banyak program kerja. Contohnya setiap minggu bisa kami mengadakan entah itu pengajian atau diskusi tentang perbandingan mazhab sendiri ataupun tentang perbandingan hukum yang ada di Indonesia. Contohnya ketika kita ingin mengetahui hukum nikah yang ada di Indonesia ataupun di antara perbandingan mazhab-mazhab itu, kami langsung buat tentang program itu. Maka dari itu setelah ada diskusi itu,
menambahkan wawasan yang ada di perbandingan madhab ataupun di luar dari mahasiswa prodi perbandingan madhab tersebut gitu. Keren sekali nih. Berarti bisa dikatakan untuk bidang keagamaan itu tuh merupakan wadah bagi kawan-kawan yang sangat bisa dikatakan memiliki bakat seperti mengaji, mungkin seperti apa itu yang hadrah mungkin begitu ya kan ya, untuk pengajian-pengajian. Ya betul sekali itu. Mungkin untuk bidang lainnya Kak seperti litbang, apa sih litbang itu kepanjangannya? Oke. Litbang itu terdiri kepanjangan dari litbang itu penelitian dan pengembangan. Jadi di litbang itu hampir sama juga ada diskusi, akan tapi yang menjadi pemateri itu terkadang mahasiswa prodi perbanding madhab sendiri, bukan mengambil dari luar. Ada sih mengambil dari luar, itu mungkin hanya pemantik, sehingga kawan-kawan yang ada di prodi perbanding madhab itu terpacu dan meningkatkan kritisnya yang ada di mahasiswa tersebut. Nah contohnya di litbang ini, di litbang itu ada kami kemarin mengadakan sosialisasi tentang vaksinasi COVID serta fatwa ulama nomor 2 tahun 2020. Nah, di situ kami mensosialisasikan tentang fatwa-fatwa itu terfokus kepada fatwanya. Akan tetapi itu sebenarnya kerjasama antara Litbang sama Sosmas, karena di Sosmas itu sangat berhubungan juga dengan sosial masyarakat kan. Dan kita lihat sekarang vaksinasi COVID itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Contohnya administrasi yang ada di publik ataupun apa. Maka dari itu kami mengangkat itu, dan di Litbang tersebut banyak kawan-kawan yang sangat berprestasi di Litbang tersebut. Contohnya LKTI itu banyak dari Litbang, yang para juara-juara Litbang itu. Lagi-lagi kita dengar prestasi dari mahasiswa prodi perbandingan mazhab, meskipun terkenal minoritas tadi, akan tetapi prestasinya memang benar-benar bersaing dengan jurusan-jurusan yang lainnya nih. Sangat menarik dan sebuah apresiasi yang besar nih kepada prodi perbandingan mazhab. Alhamdulillah. Oke Kak, selanjutnya setiap kepengurusan seperti yang Kakak bicarakan tadi kan ada yang namanya proker atau program kerja nih. Boleh nggak sih kita tahu di periode tahun ini ada proker unggulan apa nih kira-kira dari kepengurusan Kakak sendiri? Oke, sebenarnya kami ini terfokus kepada produktif yang ada di mahasiswa perbandingan madhab, akan tetapi di luar dari produktif tersebut kami mencanangkan program kerja yang lumayan agak besar juga, walaupun di prodi yang lain itu sudah melaksanakan. Contohnya pengabdian masyarakat yang ulun tahu sendiri, prodi perbanding madhab ini belum pernah, entah itu senioran yang lain sudah melaksanakan atau tidak, yang saya tahu itu belum pernah. Dan waktu saya menjabat, awal-awal menjabat juga, Ibu Hayatun itu ada menyinggung bahwa diharapkan program kerja tersebut menambahkan akreditasi terhadap perbanding madhab. Maka dari itu kami mengadakan pengabdian masyarakat, karena itu sangat berpengaruh. Kita bisa mengadakan entah itu sosialisasi tentang apa sih perbanding madhab itu, apakah sangat penting perbanding madhab itu di kehidupan masyarakat, kenapa kok kita membanding-bandingkan madhab ya, katanya sih seperti itu. Kadang tuh orang kok bisa sih membanding-bandingkan gitu, satu madhab aja mungkin kewalahan, masa sudah dibanding-bandingkan gitu. Entah itu bisa atau hanya mencari yang lebih nyaman dalam beragama, kan bisa nih. Contohnya kita di madhab Syafi'i ketika bernikah itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu ada wali, ada akad, ada mempelai, dan ada juga saksi. Di madhab Maliki itu beda lagi. Nah bisa jadi kan, masa nih mahasiswa prodi perbanding madhab ini ingin menciptakan madhab baru. Contohnya kita nikah tanpa wali, kita nikah tanpa saksi gitu. Jadi lakian binian bisa langsung nikah gitu.
itu kami ingin menghilangkan pikiran-pikiran masyarakat yang seperti itu. Maka dari itu kami akan mengadakan sosialisasi di dalam pengabdian masyarakat tersebut. Berarti insya Allah tahun ini Insya Allah kami usahakan. sangat benar-benar membuat terkesan begitu. Karena kebanyakan sudut pandang orang-orang terhadap perbandingan mazhab ini seperti yang saya ketahui memang berekspektasi yang sangat tinggi begitu ya Kak. Karena mendengar dari namanya perbandingan mazhab cuy gitu kan, kayak kok gila sih tentang perbandingan dibanding-bandingin nih mazhab kita gitu kan. Dan merupakan banyak nih juga yang bilang kalau perbandingan mazhab itu merupakan prodi yang sangat berat katanya gitu. Karena itu sudut pandang, kan kita tidak bisa menilai sesuatu hanya dari luarnya aja begitu kan kayak. Betul sekali. Oke Kak, lanjut. Seperti yang saya ketahui nih, Kakak itu berorganisasi tidak hanya di himpunan mahasiswa prodi perbandingan mazhab. Dan di tahun ini alhamdulillah Kakak diamanahi sebagai ketua umum. Mungkin ada nih hal-hal yang menarik selama kepengurusan Kakak hingga saat ini. Dan atau setiap organisasi dan setiap hal yang kita jalani tidak jauh dari suatu ujian dan masalah nih. Ya, mungkin bisa Kakak beri tips atau cara-cara Kakak ketika menghadapi sebuah permasalahan di himpunan tersebut. Oke, setiap pemimpin itu pastinya mempunyai masalah-masalah tersendiri, apalagi tergantung tentang SDM. Nah, kita ketahui bersama juga tadi mahasiswa prodi perbanding mazhab itu salah satu minoritas dan terkadang tawadhu. Nah itu salah satu kendala yang sangat besar bagi saya. Masya Allah. Karena dengan tawadhu kadang orang entah itu tawadhu atau meger sulit untuk mengadakan pergerakan. Nah kita perintah ini misalnya kamu jadi MC ya, enggak bisa aja. Padahal itu sangat berpotensi ya anak itu. Akan tetapi entah itu karena tadi tawadhunya itu salah satu kendala yang sangat besar bagi kami. Akan tetapi untuk mengatasi itu tersebut, kami kan dalam kepemimpinan itu ada 5 dan diantaranya itu ada demokrasi dan otoriter. Nah itu otoriter itu sangat diperlukan dalam kepemimpinan tersebut. Karena dengan tanpa adanya otoriter, entah itu SDM-nya sendiri atau mahasiswa tersebut tidak dapat berkembang dan juga proker-proker yang lain bisa terbengkalai apabila cuma demokrasi aja terus gitu. Jadi salah satu kendala kami itu tadi, dan solusinya kita harus mengetahui kendala-kendala apa dan kita harus mengetahui bagaimana kita harus memimpin seperti itu. Sangat Masya Allah sekali Kakak Anam ini begitu. Beliau melihat sikon dan situasi ketika ingin mengambil sebuah keputusan, dan di dalam diri beliau ini terdapat 5 jenis kepemimpinan dan bisa diterapkan oleh beliau menyesuaikan dengan keadaan. Berbicara mengenai SDM yang sedikit, tentu dong sangat diharapkan kepada kawan-kawan pada angkatan mahasiswa baru terutama ya kayak untuk ikut bergabung dalam himpunan mahasiswa prodi perbandingan mazhab, karena hal itu sangat diperlukan gitu Kak, terutama tentang SDM. Karena seperti yang kita ketahui nih, perbandingan mazhab adalah prodi yang bisa dikatakan sangat minoritas di kalangan fakultas syariah. Berbicara mengenai hal itu nih Kak, kira-kira apa sih syarat untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar di himpunan mahasiswa prodi perbandingan mazhab? Oke, sebenarnya untuk bergabung itu otomatis menjadi pengurus kan, karena seluruh mahasiswa prodi perbanding madhab itu menjadi anggota, baik itu angkatan 15 kalau masih ada 16 dan yang lain, kecuali di angkatan 19 dan 20, dan itu pun di angkatan 19 dan 20 ada yang tidak masuk di HMP-nya, cuma anggota biasa gitu. Maka dari itu untuk meregenerasi kepemimpinan
kami merekrut kadang itu di semester 2, sama saja sih dengan prodi-prodi yang lain atau prodi dan jurusan yang lain. Syarat tertentu tidak ada juga. Yang penting itu mahasiswa prodi perbanding madhab dan juga mempunyai loyalitas yang tinggi, karena dengan loyalitas tersebut kita dapat bersinergi dan juga dapat satu frekuensi ya gitu. Sangat-sangat membuat terkesan sekali begitu. Tidak ada syarat ketentuan khusus, asalkan ada niat terutama ya kayak. Ya betul, terutama niat untuk meningkatkan sinergi prodi perbanding madhab. Betul sekali, apalagi hal itu untuk kebaikan dan apa sih, mengangkat eksistensi dari jurusan sendiri gitu kayak. Karena hal itu memang yang sering kita ketahui nih, seperti di entah itu tingkat universitas atau tingkat fakultas, bahwasanya eksistensi memang terkadang sangat dipandang tinggi begitu ya kayak. Ya sangat diperlukan sekali itu. Karena ya menurut saya pribadi pun hal itu memang sangat penting, akan tetapi tidak terlalu yang berambisius sehingga menghalalkan segala cara agar mendapatkan eksistensi yang tinggi begitu kayak. Ada lagi nih Kak, sebuah pertanyaan, gimana sih ceritanya kok Kakak Anam bisa terpilih jadi ketua umum pada tahun ini? Oke, terima kasih. Sebenarnya kita kan menjadi ketua umum itu melalui sebuah proses yang namanya pemilihan mahasiswa. Nah, di saat pemilwa tersebut, posisi saya itu berada di Surabaya, dan seluruh berkas yang menjadi syarat untuk menjadi ketua umum itu teman saya yang menguruskan. Secara tidak langsung saya tuh dijebak juga sih sebenarnya. Tidak ada keinginan sebenarnya untuk menjadi ketua umum, karena ketua umum itu sebuah amanah yang sangat tinggi loh. Akan tetapi karena kawan-kawan juga yang memberikan amanah, mau tidak mau kami menerima gitu. Alhamdulillah juga dengan amanah tersebut insya Allah saya akan laksanakan sebagus mungkin dan akan memberikan hal yang positif terhadap prodi tersendiri. Karena juga apabila hanya memberikan dampak kepada diri sendiri tanpa memberikan dampak ke orang lain, tidak sesuai dengan hadis Rasulullah yang mana khairun nas anfa'uhum linnas jar. Nah kayak itu mungkin sudah mengetahui juga loh pian khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Jadi untuk ulun nih menjadi ketua umum tadi kan tidak ada niatan, akan tapi diterima juga gitu. Nah dengan saya menerima, otomatis juga saya berani berubah dan berani keluar dari zona nyaman seperti itu. Sangat-sangat Masya Allah. Berarti nih bisa dikatakan sebelumnya tidak ada tersirat untuk menjadi seorang ketua umum begitu kayak. Iya betul sekali. Akan tetapi nih mungkin juga sedikit motivasi kepada kawan-kawan sekalian, bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita pasti akan mengalami sebuah ujian yang berat lah. Karena apa? Karena sesuatu yang hebat pasti akan dilalui dengan ujian yang berat gitu kayak. Betul sekali. Memasuki closing statement, mungkin ada nih beberapa patah kata mutiara atau sedikit motivasi dari kakak untuk kawan-kawan mahasiswa perbandingan mazhab lainnya. Oke, saya pribadi itu sering menggunakan kata don't think to be the best but do the best. Jangan pernah berpikir untuk menjadi yang terbaik, akan tapi lakukanlah yang terbaik. Jadi kita tuh lakukan saja yang terbaik, jangan pernah berpikir untuk saya harus menjadi itu. Boleh sih, boleh berpikir itu. Anggapannya untuk berpikir itu cita-cita, tapi cita-cita tersebut jangan cuma cita-cita, jangan cuma keinginan, akan tapi ada geraknya, yang mana tadi lakukanlah yang terbaik. Dengan kita melakukan yang terbaik tersebut, maka apa yang kita niatkan di awal insya Allah akan terlaksana juga. Insya Allah juga akan berdampak baik bagi kita dan berdampak baik bagi orang-orang yang di sekitar kita gitu. Sudah sangat panjang lebar nih kita ketahui, entah itu dari
kakak anamnya sendiri atau himpunan mahasiswa prodi perbandingan mazhab. Kata-kata motivasi dari kakak Anam tadi bisa menjadi akhir dari pembahasan kita pada hari ini. Kepada kawan-kawan, jika masih ada nih di benak kawan-kawan yang ingin ditanyakan, mungkin bisa saja langsung untuk memfollow Instagram agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dan bisa menghubungi di admin tersebut ya Kak ya. Apa nih betul sekali. nama Instagramnya? HMP_perbandingan_madhab. Nah, mungkin kepada kawan-kawan bisa untuk memfollow Instagram tersebut untuk mempermudah mendapatkan informasi ya Kak ya. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Akhir kata dari saya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak dan minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan sekalian dan di hati kakak Anam. Ya, sama-sama. Dan saya juga mohon maaf juga nih pada kawan-kawan ataupun kepada panitia yang sudah melaksanakan casual chatting tersebut. Semoga apa yang saya ucapkan dan apa yang saya sampaikan tersebut memberikan dampak yang positif kepada kawan-kawan pendengar dan juga kawan-kawan panitia yang ada di sini. Dan jangan lupa untuk like serta komen dan subscribe dan juga follow Instagram HMP Perbandingan Madhab tadi ya kawan-kawan ya. Ya, sangat-sangat harus di follow, apalagi mahasiswa prodi perbandingan madhab sendiri kan, karena untuk mahasiswa prodi perbandingan madhab dengan Instagram tersebut, Instagram HMP Perbandingan Madhab, kalian dapat mengetahui informasi-informasi yang ada di prodi perbandingan madhab. Betul sekali. Saya Cici Kartika Dewi. Dan saya Khairul Anam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan-kawan.